Baik, ini menarik Ustazah, karena Mhm. kemarin itu sempat kan di Ramadan Around the World ya. Saya Mhm. tuh kan sempat mewawancarai punya narasumber dari berbagai negara. Nah, Ya. itu kayaknya yang perantauannya kerasa banget kan. Kerasa banget kalau itu di luar negara Negeri kita, kan. luar negeri. Luar negeri tuh ada yang dari New York, ada yang dari India gitu ya. Ada berbagai macam, dari Eropa juga ada Ya. gitu ya. Dan mereka itu benar-benar punya berbagai cara untuk menghilangkan rasa homesicknya itu. Oke. Dengan ya berbagai cerita ya, apalagi mungkin yang di negara minoritas muslim itu kan Ya seru perjuangannya banget itu. pasti juga lebih lah ya ikhtiarnya dibanding kita yang alhamdulillah ini kan negara mayoritas muslim Ya. gitu ya. Tapi kalau Ustazah sendiri nih mengkritisi, apa sih yang memang membuat kita ya meskipun deket deket Ya. deh kita ini itu, tapi mungkin ada rasa-rasa rindu dan lain sebagainya. Apa sih yang bikin homesick itu sebenarnya, Us? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim semua Waalaikumsalam warahmatullahi around wabarakatuh. the world. Oh iya, enggak ya. Ini mozaik. Mozaik, oke. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kesehatan, itu yang pasti. Semoga yang sakit juga hari ini diberikan segera kesembuhan dan menjadikan dosa-dosa kemarin gugur, dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan yang lebih baik untuk kita banyak beribadah lagi. Amin. Kemudian apalagi ya, supaya Jumat ini berkah, maka kalau yang tadi belum Al-Kahfi, mari kita tuntaskan banyak-banyak sholawat ya, karena nanti hijrah kita yang sesungguhnya itu di situ kan. Nah, kita perantauan ini orang-orang yang hijrah sebenarnya ya. Nah, kalau saya ditanya homesick itu lebih ke apa ya, perasaan ketika bersama orang tua gitu ya. Kalau jauh awal-awal dulu kayaknya waktu kumpul itu biasa-biasa aja ya, sudahlah bisa bertengkar sama bapak ibu, bisa bertengkar dengan tapi kalau udah jauh gitu aduh rek pas gak ada duit gitu terus. Makanan juga ini kayaknya enak kalau makan makanan ibu gitu kan. Betul banget. Iya itu ya, seenak-enaknya makanan yang ada di warung yang ada di sekitar kita tetap aja yang paling nikmat adalah masakan buatan ibu. Itu. Terus yang kedua mungkin momen-momen, karena meskipun dekat tadi ya, tapi tetap ada bedanya antara desa sama kota di saat itu. Tapi kalau sekarang ya malah harus ada tugas baru, yaitu ketika pedesaan itu sudah mulai memasuki satu modernitas ya, bagaimana kemudian balik lagi ke sana itu menjadi satu hal yang ayo ojo terlalu perubahannya terlalu besar lah. Masih ada budaya-budaya yang harus kita jaga sebagai orang desa supaya tetap ada kearifan lokal di sana. Oke. Itu homesick apalagi ya, kalau teman-teman ya insya Allah semakin punya banyak keragaman teman, kayaknya itu adalah satu materi baru lagi ya. Jadi tidak begitu ya, kayaknya lebih ke orang tua sih kalau saya. Ya itu yang emang nggak bisa tergantikan ya Ustazah. Meskipun mungkin di sini kita serasa ya mungkin dalam tanda kutip adalah orang tua yang memang bisa memberi nasihat itu kan intinya ya. Kemudian juga bisa memberikan kenyamanan, tapi pasti beda banget lah sama orang tua kita sendiri ya. Betul. Untuk kalau kemarin wawancara di apa, teman-teman yang berada di luar negeri itu pasti makanan juga ini ya. Itu yang number karena one. lidah kita udah kebiasa dengan lidah Indonesia. Betul. Kalau di makanan-makanan di luar negeri kan beda. Makanya saya ingat betul nasihatnya almarhum Profesor Asip itu, beliau psikolog dari UGM. Kalau kita pengen adaptasinya cepat, itu salah satunya juga ternyata lidah kita harus dibiasakan dengan minimal 300 jenis rasa. Masya Allah. Kecut itu ada kecut yang tipis, yang tebal, ya itu salah satu ternyata supaya kita mudah beradaptasi dimanapun kita ada. Dan itu mungkin bagi kita semua mitra muslim yang memang punya keinginan untuk bisa menikmati apa ya, dunia tidak hanya di sekitar kita, karena Allah juga lita'arofu itu tadi kan banyak ya, harus kemana-kemana dan betul, harus nyebar ya. Betul sekali. Semakin banyak tempat yang kita kunjungi sebenarnya itu semakin membuka ruang kita untuk bisa jadi orang yang terbuka, untuk bisa jadi orang yang
lebih wise, bijaksana karena tahu perbedaan. Oh ternyata di sini begini, ternyata di sini begini. Maka kan mudah otak kita nih. Oh ya beda ya, enggak apa-apa. Gitu. Jangan kebablasan aja kemudian sampai membawa. Kan ada kasus viral tuh ya, kasus viral yang lagunya siapa dimasukkan di masjid gitu. Itu kan. Ya kalau itu udah lintas apa ya udah berbeda lah, nggak seharusnya nggak on the track ya intinya. Ya semoga segera ada jalan yang terbaik agar semua menjadi sesuatu yang lebih baik lah itu. Oke. Dan kita kan hari ini mau bahasnya itu menjaga sehat badan dan pikiran juga ya Ustazah, karena memang ya saya harus akui aja dulu gitu pertama kali merantau itu saya juga sakit dan lain sebagainya gitu Us. Ya, memang gitu. Pertama kali ya, karena waktu itu kan ya semester akhir lah ya. Kita kan saatnya dibuang koas itu loh Us. Jadi kan dibuang ke benar-benar di pedesaan, di pedalaman dan lain sebagainya. Yang saya jauh banget untuk ya istilahnya ke toko yang serba lengkap gitu. Juga jauh kayak gitu kan. Itu berbeda banget ya sama kita yang ada di kota gitu. Itu juga udah adaptasi banget gitu Us. Nah biar nggak kayak saya nih Us, mungkin nanti kita akan bahas aja ya di segmen yang selanjutnya. Oh jangan lupa, tapi pasti ada banyak pengalaman kan dari para mitra muslim di luar sana. Saya orang Amerika yang sudah jadi orang Jawa. Seru nih, ayo mitra muslim gabung aja. Kalau misalnya mungkin sedang sibuk dan lain sebagainya, lihat di YouTube, bisa juga chat ya di kolom YouTube-nya kami. Silakan di kolom kanan atau kiri Anda begitu ya mitra muslim, atau mungkin WhatsApp dulu di 0855 300938. Telepon juga boleh 031 5624 555. Nanti kita lanjut lagi ya Ustazah. Kita bahas tipsnya biar sehat bareng-bareng. Oke, baik mitra muslim, jamaahnya nanti ya kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Kami segera kembali. Jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Pingin banget emang jalan yang jauh. Untuk tadi ya Ustazah juga sudah menyampaikan bisa mendapatkan sebuah pengalaman baru, tahu karakter orang, tahu budaya setempat. Itu kan juga seru banget ya. Oke, tapi yang pastinya mitra muslim kita tetap harus jaga kesehatan ya. Tentu saja, kalau nggak sehat nggak bisa menikmati semuanya. Itu dia. Selain jaga kesehatan fisik, kesehatan pikiran ini loh Us. Ya. Gimana Ustazah? Apa nih, ada tips-tips menarik nggak? Apalagi nggak ada orang tua, mungkin ya kita pergi rantaunya itu kan sendirian, terus mungkin nggak ada sahabat yang bestie yang sehari-hari, maybe kan kita ketemu orang baru. Nah ini tipsnya apa? Tapi kok ada penelpon Us, kita angkat dulu ya. Kayaknya ini pantauan juga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Widodo, ini perantau dari mana Pak Wi? Dari mana Pak? Iya, kalau saya merantau itu bukan seperti Mbak V dari kota ke kota. Kalau Pak Wi? Dari desa ke daerah hutan. Oh, seru ya. Terus gimana Pak? Gimana pengalamannya Pak? Ya, pengalamannya yang saya ingat itu saya pernah dibanting sama ular. Oh ya Allah. Terus waktu Pak, itu saya kerja di proyek ya, bikin jalan provinsi itu. Oke. Di provinsi mana Pak? Kalimantan? Selesai di aspal itu ada ular yang nyebrang. Di aspal kan nggak begitu cepat ya perjalanan. Terus kena lindas sama dump truck. Nah, setelah itu dia itu masuk ke semak-semak gitu. Ya Allah, oke Pak. Masuk semak. Sama teman saya itu ditangkap. Nah, saya disuruh pegang ekornya. Nah, pegang ekornya itu terus melilit ke kaki saya keduanya. Ya Allah, oke Pak. Habis itu saya dibanting ya. Terus teman saya itu, loh jangan dilepas, bukan dilepas, saya yang kena banting. Nah itu terus dibantu teman saya satunya lagi. Berhasil ya Pak? Terus kepalanya ular itu ya, dengan itu kaosnya teman saya itu, lalu diikat,
terus ditarik keluar dari semak-semak itu. Masya Allah. Nah, ya. Itu dibawa ke stem. Nah, di stem itu dia potong, panjangnya sekitar 12 meter lah. Masya Allah. Panjang banget itu. Pak, menarik Terus, ini ya pengalamannya. Saya bilang saya enggak mau ikan ular. Ayam aja, kan di situ banyak orang yang kasih ayam ya. Orang penduduk asli Muna, Huton Muna itu. Oke. Ya siapa? Jadi ini menarik ya. Ada pengalaman seru gitu dari Pak Widodo. Tapi ini juga pengalaman sekaligus pembelajaran pasti ya. Ada ini nggak Pak sebelum, maksudnya karena itu benar-benar baru dan daerah yang pedalaman gitu, ada yang disiapkan khusus nggak Pak? Waktu itu ya persiapan khususnya tidak ada. Cuma ada proyek sekitar 160 kilometer untuk membuka jalan provinsi. Oke, baik. Makasih ya Pak, cerita menariknya. Sehat-sehat Pak Widodo. Ya gitu aja. Siap, makasih ya Pak. Yang kemarin itu ada yang dimakan ular itu. Tapi Oke. Siap. Makasih ya Pak Wi. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama-lama kayak bayangan. Iya. Ada ular di sini. Saya kok jadi bayangin film ini ya. Iya, kalau saya ada itu ketika ngisi di Kutai Timur, di Kutai Timur. Dari waktu itu tahun berapa ya? Saya lupa 2010 apa 2012, saya agak lupa. Terus kami naik mobil kan, terpaksa memang harus 1 jam nunggu ular itu melintas. Ya memang kayak anaconda begitu kan di sana. Ya. Yang memang asli gitu ya, ular yang gede-gede ya Ustazah kalau di sana ya. Ya Allah, oke. Menarik ya. Jadi memang selain mental, fisik harus disiapkan ya. Tapi ini juga main mental ya Ustaz ya. Ketemu sama hewan buas gitu kan. Hewan yang harusnya di alam, dan kita ke alamnya mereka kan. Oke. Ada sedikit ditanggapi nih Us. Yang jelas berterima kasih kepada Allah bahwa kesempatan itu tidak disia-siakan dengan pembelajaran, dan itu kan juga berbahagialah keluarga yang memiliki bapak yang perjuangannya sampai sedemikian. Insya Allah itu kan karena untuk keluarga juga, kemudian anak-anaknya Pak Widodo semoga juga tahu bahwa pengorbanan dan perjuangan ayahanda seperti itu, maka bismillah, baktikanlah diri kita sebisa mungkin membahagiakan kedua orang tua dan seluruh anak-anak di dunia lah, khususnya kita para muslimah ini, karena tidak ada yang pundi-pundi doa yang terbaik kecuali dari ayah dan bunda kita. Ya, dan orang tua ya, Masya Allah. Oke, Bu Yuniar ini juga masuk melalui WhatsApp nih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi, ini Mbak V berapa hari nggak nanti saya ceritakan deh Bu kemanakah saya ini. Salam ketemu nih lagi lewat udara. Saya selalu menyimak Ustazahnya, selalu ceria banget. Terima kasih. Jadi ikut adem dengerinnya, seru mari banget. Kita ceria banget ceria bersama Bu. Ya. Ayo nih Mitra Muslim juga boleh deh cerita lagi yang menarik ya. Oke. Ini balik lagi ke tema Ustazah. Oke, siap. Hidup yang lebih sehat gitu ya, atau mungkin secara mental juga atau pikiran. Nah ini kan juga mungkin agak nggak mudah dengan kita yang mungkin terbiasa barengan sama keluarga, kemudian harus sendiri berdiri di atas kaki kita sendiri untuk bisa mengelola dan memanage gitu ya. Tips-tipsnya deh, silakan Ustazah. Ingat nggak kita waktu SD diajari mens sana in corpore sano? Oh iya dong. Badan yang sehat terletak pada jiwa yang kuat. Nah, sehingga memang itu tersambung. Waktu badan kita tidak cukup sehat kan akhirnya mulai lemah lah, terus kepikiran inilah, kepikiran itulah gitu kan. Sehingga memang alhamdulillah jismi salim, yaitu ada istilah itu kan apa ya, tubuh yang kuat itu juga nantinya akan berpengaruh pada kekuatan pikiran juga, kekuatan spiritual kita juga. Makanya ketika Nabi Ayub dicoba dengan getah sakit yang sedemikian hingga beliau akhirnya doanya kan hanya begini, ya Allah, jika engkau memang berkenan untuk menyembuhkan aku gitu.
aku hanya ingin kembali ibadah kepadamu sebenarnya. Jadi sakit ini sudah mulai membuat aku tidak fokus ibadah denganmu, maka aku meminta kesembuhan. Bahkan kan gitu ya. Kalau kita minta kesembuhan, ya Allah ini sakit semua, saya minta sembuh dong. Kapan ini saya selesai sakitnya gitu. Tapi kalau orang-orang soleh itu doanya karena kepingin kembali beribadah itu fokus, maka ingin disembuhkan gitu ya. Itu sehingga memang kalau tips dari saya ya satu, dulu jaga tubuh kita. Saya tadi baru diskusi sama anak-anak kelas 5. Kenapa kita itu harus bersih? Kenapa hidup kita itu harus sehat? Ya itu karena Allah itu suka kebersihan. Maka kita harus kalau cinta sama Allah ya apa yang harus disukai Allah. Ya, salah satu itu. Yang kedua karena sebagian dari iman. Luar biasa. Nah, saya tanya, kenapa kok bisa jadi bagian dari iman? Ya balik lagi kan Allah itu suka kebersihan. Kalau kita beriman ya kita good saya bilang gitu. Nah, artinya kalau segala sesuatu itu disambungkan kembali kepada siapa yang mengatur kehidupan kita ini, yang menghadirkan kita, itu kan insya Allah akan lebih mudah ya gitu. Di ayat Qur'annya tadi pagi saya juga nemu Syekh Mansur As-Salimi itu bahkan sampai saya bacanya itu Allah itu yang menghidupkan, memberikan kehidupan, kemudian nanti yang mematikan kita, menjamin apa-apa yang kita ini. Apakah kamu bisa melakukan itu? Tidak, karena itu hanya haknya Allah untuk mengatur semuanya. Jadi ya balik, itu tips pertama. Kesehatan pun harus tetap nyambungnya kepada siapa yang memberikan kita kesempatan untuk hidup. Yang kedua, kalau ngomong masalah mental ya itu tentu saja hati kita harus bersih, pikiran kita harus bersih, sehingga kebersihan itu tadi saya juga diskusi. Saya senang kalau diskusi sama anak-anak itu nyantol gitu, karena apa yang saya ajarkan harus saya praktekkan kan gitu ya. Jadi saya bilang, kalau kemudian kebersihan hati dan pikiran kita jaga, maka kita itu akan menjadi orang yang setiap tahunnya insya Allah akan mengalami penambahan kebaikan. Misalnya kalian nih sekarang masih kelas 5, sholatnya sudah penuh apa tidak? Kalau ternyata nanti kelas 6 kok sholatnya tetap tidak penuh, artinya apa yang harus kamu lakukan itu dipikir, oh ini berarti saya yang kurang berusaha untuk ini, untuk menjadi orang yang lebih baik, atau bagaimana harus dipelajari. Tapi kalau alhamdulillah setiap harinya kita itu menjadi orang yang semakin baik, berarti Allah itu cinta. Lah kalau Allah cinta itu jangan bilang karena Allah cinta padaku maka sudahlah enak semena-mena gitu. Ketika Allah cinta itu kadang-kadang malah ya tadi cobaannya ada, kita sakit. Itu juga kamu benar-benar serius cinta sama saya enggak? Kalau gitu. Maka kalau kamu dalam kondisi sehat ataupun sakit, kalau tetap masih ingat aku, maka itulah sejatinya kamu mencintai Tuhan. Nah, hal-hal begitu juga kayak kesehatan itu kalau hanya kita fokuskan di badan saja ya juga tidak akan nyambung. Tapi kalau badan kita sehat, di pikiran kita sehat, hati kita sehat, semuanya akhirnya menjadi utuh, itu kafahnya di situ. Jadi memang benar-benar ya dimanapun kita berada nantinya. Nah kalau tadi udah punya basic yang sudah Ustazah sampaikan, kayaknya aman banget gitu. Iya, kita mau ditaruh di Amerika lah, kita mau ditaruh di mana? Afrika lah, gitu ya. Karena apa? Akidah sudah kuat, karena tadi spiritualnya ada, sehat tubuhnya, bisa beradaptasi dimanapun. Ya itu yang harus kita syukuri. Dan paling enak itu tinggal di Indonesia. Karena Indonesia ini iklimnya sudah enak. Ya betul. Ya beberapa saat kemarin ini aja kita kan mulai panas ya. Tapi ternyata di luar sana Mbak Fi kemarin juga lebih menyampaikan panas. Aspalnya yang ada di Cina sampai melepuh gitu kan. Jadi kita itu harus berkah betul. Terima kasih sama Allah bahwa Indonesia ini masih menjadi negara yang sangat enak untuk ditinggali gitu. Sekarang aja agresi sudah hari ketiga loh di sahabat-sahabat kita di Gaza. Itu Masya Allah. Semoga mereka diberkahi Allah, dikuatkan, diberikan kemenangan yang itu benar-benar, karena menjaga tidak hanya umat Islam di sana, tapi umat Islam seluruh dunia. Mari kita pray for Gaza kalau kayak begitu. Iya boleh Mitra Muslim. Ini ada penelpon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Insya Allah senang ya. Siapa Pak? Siapa? Ini biasa telepon setiap hari Jumat. Pak Suwarno. Iya, Pak Suwarno ya kan?
Ya, mohon maaf lahir dan batin. Iya, ya Allah, Pak Suwarno, saya mohon maaf juga kemarin waktu telepon saya tidak bisa terima, terus keluar. Ustazah sudah pulang ke Bangladesh. Oh iya betul. Ini ada kepanjangan lagi pasti. Iya Pak, di Bangladesh saya. Iya, makanya itu. Ya, begini Ustazah. Saya dulu tahun 70-an itu kan ke Balikpapan. Yang paling berkenang itu ya, yang terkenang itu saya ketika ini, saya itu kan kerja di Kota Madia bagian PU, di kebersihan dan keindahan kota, ngawasin orang-orang gitu. Itu tuh saya disuruh untuk meminta surat izin mau melewati jalan Balikpapan Samarinda. Nah itu ketika itu waktu itu bahan pangan itu mahal. Adanya itu beras yang bau busuk itu. Itu yang di kampung, yang di rumah ini ada orang seperti adik saya. Terus saya itu ingat, ya Allah, saya itu sampai rasanya itu kayak menangis dalam hati gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan untuk mencari makan, saya bilang gitu. Ya waktu itu kan. Kalau pengalaman yang lainnya tuh aduh ya banyak kan, karena di Balikpapan itu kan banyak orang hampir suku seluruh Indonesia itu ada. Nah, kemudian tahun itu ada PP 31 tahun 75 tidak ada pengangkatan pegawai negeri. Di samping itu saya dari kepala seksi itu saya dicarikan untuk supaya bisa menjadi pegawai negeri. Ternyata nggak bisa, orang nggak lulus karena sakit mata ini. Sehingga pada tahun 77 saya pulang. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu benar-benar Mbak V, kalau waktu senang perjalanan kemana menggunakan sepeda itu karena lebih bisa menikmati alam gitu ya, yang ada di sekitar kita. Betul, perjalanan. Apalagi kita juga bisa kayak selalu ingat ini nanti biar fokus, biar ini zikirnya dijaga begitu. Terus yang paling membuat saya selalu bangga dengan para bapak-bapak meskipun kita tahu betul kalau ibu itu sudah punya pekerjaan di rumah itu kayaknya nggak selesai, pegang satunya banyak gitu ya. Tapi melihat bapak-bapak yang Masya Allah ada galian di pinggir jalan, kemudian beliau sampai ya Allah ini loh perjuangan, sehingga memang kita ini para anak-anak ini akan lebih baik loh ayah bunda di luar sana. Tidak apa-apa diceritakan hal seperti itu, perasaan bapak ibu seperti apa. Itu biar menularkan energi positif ketika perjuangan kehidupan untuk keluarga itu bisa dipahami oleh anak-anak kita gitu. Nah, ini tidak, itu kan biar mereka juga pikirannya hijrah gitu kan. Saya bilang begitu. Pikiran anak-anak kita itu biar hijrah. Karena apa? Ketika mereka tahu betul apa yang dilakukan oleh orang tua, itu kemudian mereka akan punya satu pemikiran, kesempatan untuk menjadi lebih baik, kemudian untuk memberikan yang terbaik gitu kan. Kayak kita satu gambar saja ketika kita lihat belum tahu maknanya, kemudian ketika setelah dilihat dipikirkan apa yang kita pikirkan tentang gambar itu, oh berarti aku harus begini, aku harus begini. Ketika kita merasakan apa yang ada di gambar itu, oh berarti aku enggak boleh kayak gini itu besok ya, karena harusnya begini. Nah itu juga saya memframe, membingkainya biasanya dengan anak-anak itu begitu, sehingga kehidupan ayah dan bunda ketika dilihat oleh anak-anak kita itu belum tentu dipahami secara utuh gitu loh sebenarnya. Maka mari kita ajak mereka berpikir, kemudian setelah berpikir mari kita ajak mereka merasakan supaya mereka punya referensi nanti mau hidup akan lebih baik dan generasi kita lebih baik insya Allah. Atau mungkin ya bisa diajak safar bareng ya ke lokasi yang tadi mungkin Pak Suwarno tadi kan sampaikan di lain kota gitu ya. Terus ditelusuri ya insya Allah itu juga bisa untuk mengajarkan sesuatu ya. Jadi safarnya lebih bermanfaat juga ya Us. Betul. Nggak sekedar jalan-jalan aja gitu. Iya, makanya kalau sahabat Rasul itu juga kan dikirim kemana aja kan. Betul. Bahkan kalau dikatakan dalam sirah itu kan hanya sekitar 150, tapi akhirnya bisa mengislamkan dunia itu kan karena kemampuan mereka untuk beradaptasi, kemampuan mereka dalam komunikasi, kemampuan mereka karena begini, malah tidak kalau kita diskusi kan
fokusnya di kesehatan fisik mental. Mereka sudah selesai itu urusan fisik dan mental selesai. Maka Rasul kirim, jadi kamu di sana, Muaz kamu di sana, kamu di sana, Tolha kamu di sana, dan jadilah duta terbaik yang ada di daerahmu sehingga Islam itu diterima sebagai rahmatan lil alamin. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Itu kalau nggak ada pemikiran dulu ya, atau mungkin dulu pada homesick semua, nggak jadi Islam sebesar ini kayaknya ya. Iya betul. Kalau bahaya itu kalau sahabat-sahabat punya homesicknya nggak jadi. Ya betul. Alhamdulillah kita nikmati bersama ya iman ini ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi Ustazah, tapi setelah jeda berikut ini. Dan juga untuk Anda masih ada kesempatan, yuk kalau mau ngobrol bareng juga boleh. 0315624555 WhatsApp silakan. 0855 3000 938. Mozaik segera kembali. Ini dia ya Mitra Muslim. Mungkin ada juga tips yang spesial lagi Ustazah yang bisa dibagikan kepada Mitra Muslim. Tapi ada yang kirim voice note ini. Oke, mari kita dengarkan. Coba dengarkan dulu saja ya. Ada Umi Mariam dari Peloso ini yang juga sudah bergabung. Coba deh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya gini Bunda ya, ini masalah kesehatan dan pikiran. Gini Bunda, saya itu waktu puasa 1 bulan penuh full, gak ada yang lubang. Tarawihnya juga 1 bulan penuh full, gak ada yang lubang. Tapi kenapa ya setelah puasa mulai hari raya pertama sampai sekarang badan itu kayaknya kurang sehat gitu loh. Ada aja yang sakit, batuk pilek, panas dingin, terus badan terasa sangat lemah sekali gitu Bunda. Padahal suami saya itu puasa full, tarawih full, sampai sekarang itu masih puasa Syawal. Masya Allah. Tak suruh buka, wis ojo puasa, sudah dapat 7 hari. Katanya eman nek gak poso, wis kadung enak ngerasa no poso. Apakah itu termasuk kesehatan saya dipek suami saya semua ya Bunda? Kok saya yang sakit-sakitan, suami malah sehat. Habis duka ngaji, nanti habis asar ngaji juga. Sedangkan saya itu kok melemah gitu loh badannya. Mohon pencerahannya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Fe yang jawab aja ini kesehatan. Oh, ada kesehatan yang dipek ini loh. Ini transfernya pakai Bluetooth apa infrared ini? Iya. Tapi mungkin secara ini dulu deh psikis ya. Ada apakah memang mindsetnya ini juga ngaruh gitu kan? Mungkin diajarkan ya kita puasa itu bikin sehat dan lain sebagainya. Mungkin ke bawah itu atau gimana nih? Ya pastinya, dan memang puasa itu menyehatkan. Sumutasihu gitu ya. Kalau misalnya saat ini kemudian kita terkurangi nikmat sehatnya, ya satu positive thinking dulu bahwa Allah sedang kasih sesuatu yang membuat kita harus istirahat. Nah kan itu berarti Allah kasih kesempatan lagi untuk pengguguran dosa kan, yaitu ya tetap kemudian secara kesehatannya ya kita harus berusaha. Berarti apa sih, kenapa kok saya batuk, kok karena ini. Nah, biasanya tubuh kita itu bisa diajak diskusi kok. Saya tuh selalu ngajak diskusi, kayak dari kemarin tuh kayaknya ini sudah mulai batuk pilek nih. Oh berarti harus apa ya? Oh kamu minta apa? Kamu minta vitamin C ya? Oke berarti kurang ya minummu. Saya ajak ngomong sendiri kalau saya. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini Allah kasih kesehatan, semoga nanti sehat-sehat dan terus ya. Yaitu sehingga Umi Mariam, kalau saya kok nggak tahu ya ilmunya transfer penyakit ke orang lain. Mohon maaf saya kurang paham terkait transfer. Apakah tadi kan kesehatan saya dipek semua oleh suami saya, kayaknya enggak deh Umi. Sehingga ya itu Allah sedang kasih kesempatan kepada kita untuk pengguguran dosa. Sehingga tetap mari kita ikhtiar dunia. Ikhtiar dunia artinya kesehatan itu seperti apa, kepada dokter lah kalau yang ahli. Betul. Kemudian herbal misalnya begitu. Terus tadi itu pikiran positif memang harus kita
tingkatkan supaya imunitas dalam tubuh kita juga meningkat. Kalau betul, Bu Dokter gimana Bu Dokter? Iya, saya juga belum menemukan ya itu bisa berpindah itu gimana kesehatan. Ya memang dari imunitas kita juga kan. Mungkin suplemennya ada yang bisa dikonsumsi atau mungkin kemarin terlalu banyak. Nah, ini kan juga bisa avitaminosis dan lain sebagainya gitu. Umi, boleh deh ke puskesmas atau yang dekat ya dicek kesehatan. Ya biasanya kita kalau alhamdulillah bisa umroh haji gitu kan saking senengnya terus sampai lupa terforsir. Masya Allah. Mungkin waktu Ramadan kemarin kalau saya biasakan saya punya program 10 hari pertama itu sampai di mana bangunnya mulai pukul berapa, 10 malam kedua itu bangunnya dimulai dari jam. Jadi tubuh kita akan menyesuaikan kondisi. Kemudian harus pakai kurma itu kalau bagaimana terus ini ya gitulah. Insya Allah itu ikhtiar yang bisa kita lakukan deh. Gitu. Atau biasanya kita juga tahu deh tubuh kita ini udah recalling dan lain sebagainya itu dari mana aja ya. Tadi ada penelpon sekarang kok nggak ada lagi. Aduh, ayo nelpon lagi ya. Tapi habis jeda dulu sedikit lagi ya. Dan juga untuk Anda jangan kemana-mana, Mitra Muslim tetap bersama kami ya dalam program Mozaik. Kami segera kembali. Kita udah bahas panjang dan juga pastinya Masya Allah banget ya Ustazah, hari ini kita dapat banyak insight gitu dari Mitra Muslim. Ada yang dari ketemu ular gitu ya, perjuangan di perantauan di proyek ya, perjuangan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan jauh lebih baik tadi dari Pak Suwarno. Kemudian cerita transfer kesehatan juga dari Umi Maryam. Ya menyenangkan. Menarik ya. Winiar juga ini keren-keren semuanya Mitra Muslim. Oke, Pak Indra Ganesha terima kasih. Kemudian Pak Rudi juga terima kasih yang sudah menyimak ya. Ini karena nggak kerasa udah tinggal detik-detik berakhir di Mozaik. Mungkin bisa kita kasih satu renungan begitu ya, apalagi untuk kita semua yang di perantauan yang sedang berjuang. Apa sih yang benar-benar harus kita bersihkan dari hati ini biar harus straight way terus gitu juga Ustazah ya, di jalannya Allah pastinya kan. Monggo Ustazah. Ya kalau di dalam kehidupan Muslim itu kan kalau pengen husnul khotimah kan berarti tangganya itu semakin tinggi, kita harus semakin waspada bahwa bisa jadi tergelincir, bisa jadi ada slip kaki kita gitu kan, yang namanya jadi hijrah ataupun kita berpindah kepada satu tempat itu harus ada niat terbaik bahwa ketika kita memutuskan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka khususnya diri kita itu juga harus berpindah dari hal yang kemarin belum sempurna menuju kepada kesempurnaan itu. Sehingga ketika kita datang semakin hari semakin berusia, kemudian dari misalnya saya dari desa menuju kota, nggak mungkin kan kemudian kehidupannya harus sama saja dengan yang di desa itu kan. Ya pasti berbeda. Sehingga memang yang dipasang pertama adalah supaya kita itu ketika berpindah maka harus ada perpindahan dulu. Yang perpindahan yang terbaik adalah akhlak kita semakin baik. Kalau itu karena nanti pada banyak sekali ayat-ayat dan juga penjelasan di hadis di usia 40 itu kita harusnya sudah betul-betul settle gitu ya. Sebagai manusia itu usia 40 itu tahu betul bahwa kita ini insya Allah begini, insya Allah kita itu nanti akan menjadi orang yang seperti ini tuh persiapannya 0 sampai 39 itu. Karena ketika 40 tidak lama lagi loh Mbak kita nunggu jatah berpulang itu ya. Kalau kematian itu indah disampaikan, indah mungkin tidak perlu takut, tapi proses untuk menuju ke sana yang sesungguhnya kita berhijrah, yang sesungguhnya kita benar-benar pindah tidak hanya dari desa ke kota, tapi dari dunia fana ini menuju kepada dunia kekal yang nanti akhirat, itu yang harus kita persiapkan. Dan itu tidak bisa kalau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Maka saya tetap mengutip kalimat dari sahabat Ali bin Abi Thalib, jadikanlah diri kita ini istimewa di hadapan Allah, biasa saja di hadapan manusia yang lain, dan jadikanlah bahkan kita itu buruk di pandangan kita sendiri agar kita selalu bisa memperbaiki diri dan memperbaiki diri. Insya Allah demikian. Insya Allah demikian ya Mitra Muslim.
pinginnya terus ngobrol nih sama Ustazah. Saya juga gitu karena hari ini alhamdulillah tema yang sederhana tapi kita bisa punya banyak pengalaman dari Mitra Muslim. Oke, terima kasih ya Mitra Muslim semuanya. Terima kasih juga. Barakallah untuk segala yang sudah disampaikan juga Ustazah. Semoga selalu dijaga Allah dari segala hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Salam buat keluarga besar Saim juga keluarga besar Ustazah juga yang ada di LA. Iya. Insyaallah di Bangladesh kata Pak Suwarno. Apa sih kepanjangan Bangladesh nih? Apa kayak Lades itu desa gitu loh. Terakhir Lades itu desa. Saya agak lupa Lamongan desa. Lamongan desa. Oke, seru banget nih ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata juga Ustazah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Muslim, demikian untuk program Moza kita di siang hari ini. Senang sekali ya bisa membersamai Anda juga Mitra Muslim. Selain bisa didengarkan, yuk boleh banget di subscribe ya suaramuslim.tv-nya juga boleh. Langsung aja ke sana Suara Muslim TV. Langsung boleh diklik-klik. Jangan lupa di-share juga untuk Anda dan juga keluarga nih Mitra Muslim. Saya mohon pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih juga untuk rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Mitra FM Batu dan Samara FM Tulungagung. Terima kasih juga untuk produser saya Elsa Khairunisa. Mohon maaf ya Mitra Muslim sekali lagi kalau ada beberapa slip kata-kata gitu ya yang menggores hati Anda. Nanti saya akan menemani Anda kembali dalam program Jelajah Al-Quran. Pamit dulu, Mozaik setiap hari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa untuk didengarkan dan juga bisa watch melalui YouTube-nya. Tapi YouTube-nya cuma Senin sampai Jumat aja ya Mitra Muslim. Oke, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.